Sayang, kamu masih pesta? Kalau begitu aku tidak akan menunggu, aku tidur dulu. Selamat bersenang-senang. Jangan minum terlalu banyak. Hati-hati saat pulang. Oke, tutup telepon. Makan kue bulan, nikmati bulan. Sepertinya seperti waktu sekolah. Tentu saja, akan lebih baik jika kamu bisa naik dan tinggal sebentar. Sudah larut, aku akan pulang. Tidak, dia baru saja meneleponmu. Pulang kapan saja kamu mau. Aku akan pulang. Baiklah, kalau begitu kamu pulang. Lin Wei. Terima kasih atas kebersamaannya. Ini pertama kalinya sejak aku dewasa. Kita masih punya banyak waktu. Sayang, aku hanya ingin tahu. Apa yang salah dengan kita? Kamu dalam kondisi seperti ini. Apakah kita masih takut untuk jujur? Memang kamu seharusnya tahu itu. Aku mencintaimu. Kamu berhenti bekerja untuk keluarga ini. Alasan karirku baik. Semua itu berkatmu. Kemudian kamu merawat anak kita. Dan melepaskan kesempatan untuk kembali ke firma. Semua yang kamu lakukan aku tahu. Aku berutang padamu. Tapi semakin aku berutang padamu, aku selalu berpikir bahwa hubungan antara kita semakin tidak seimbang. Sejak saat kamu berhenti bekerja, hubungan ini tidak lagi seimbang. Aku tahu, latar belakang keluargaku sangat biasa. Sejak hari kita bertemu, kamu selalu merawatku. Kamu peduli padaku, kamu menyemangatiku. Kamu akan mengorbankan segalanya untukku. Tapi justru karena itu, aku merasa sedih. Ketika aku bersamamu, kamu semakin percaya diri. Untukku, untuk keluarga ini. Kamu adalah pemberi. Kamu percaya diri. Lupa cara merawat diri sendiri. Lupa cara selaras denganku. Kau tahu apapun yang kau lakukan. Aku akan selalu bersamamu. Tapi kita berdua telah meninggalkan hubungan ini. Kau mungkin berpikir aku berkata, aku terlalu tidak bertanggung jawab. Tapi yang kukatakan hanyalah kebenaran. Aku orang biasa. Seorang pria biasa.
Pria yang kau anggap terlalu sempurna. Aku tak pernah memikirkannya. Seperti tekanan tak terlihat. Selama bertahun-tahun dalam keluarga, di pikiranku, hanya ada satu konsep. Apapun yang kulakukan, asalkan kau bahagia. Dengan cara ini aku salah. Apa kau akan menceraikanku? Aku tak pernah memikirkannya. Lalu apa yang akan kau lakukan? Sayang, beri aku waktu. Berapa lama? Kira-kira sebulan ya? Seorang bulan. Jika kau pikir hanya ada penyesalan di antara kita, kau tak perlu memaksa. Bagaimanapun hubungan kita sudah lebih dari 1 dekade. Artimu bagiku. Kau adalah anggota keluargaku. Aku tak akan menceraikanmu. Apakah aku hanya anggota keluargamu? Apa kau mencintainya? Jika aku katakan, aku hanya bermain-main dengannya, kau tak akan percaya. Tapi karena kau sudah mengetahuinya hari ini, aku harus membuat pilihan. Hubunganku dengannya itu bukan alasan untuk meninggalkan keluarga. Aku sudah bersamamu lebih dari 1 dekade. Pertama kali aku mendengar kau berkata begitu langsung. Baiklah 1 bulan. Mr. Wang. Itu. Hasil kesaksian Mr. Du sudah keluar. Aku sudah tahu tentang ini. Aku tidak menyembunyikan kondisi perusahaan darimu. Fase kedua gagal dan aku mengakuinya. Tapi penyelesaian fase pertama, kamu masih harus menyelesaikannya. Lagi pula itu sudah selesai, maka kita bisa mendapatkan pembayaran terakhir. Perusahaan bisa beroperasi normal. Tapi kondisi perusahaan tidak seburuk yang dipikirkan semua orang. Masalahnya kita tidak ada pekerjaan setelah ini. Apa yang harus dilakukan? Kamu punya hak di tanganmu. Terima tawaran kecil jika kita tidak bisa mendapatkan tawaran besar. Perusahaan harus tetap hidup. Ya. Mari kita bekerja sama. Investasi di tahap kedua sangat besar. Pelelangan tidak berhasil sekarang. Perusahaan mungkin akan bangkrut. Tapi bagaimana dengan pinjaman dan hipotek ayahku? Dan ayah serta saudara perempuan Yifan. Mereka menginvestasikan tabungan mereka ke perusahaan ini. Kenapa masih di tempat tidur? Kamu tidak bekerja hari ini? Jadi, Perusahaan macet. Itu tugasku untuk mempromosikannya. ideal dan kenyataan berbeda. Beberapa pembayaran bulanan dan bunga ayah, aku akan memikirkannya. Tapi kita harus membuat kesepakatan. Pertama, sekarang selesaikan tahap pertama. Kumpulkan uangnya. Kedua, sebelum melunasi hutang. Jangan menyetir. Tidak untuk menghemat uang itu. Kamu harus punya rasa tanggung jawab ini. Ketiga, jangan beli baju baru. Oke. Baiklah. Aku sedang berbicara tentang bagaimana mengelola uang dengan seorang wanita. Aku juga benci membicarakan uang. Aku bahkan tidak pernah memikirkan suatu hari akan memaksaku untuk membicarakan ini denganmu. Kamu seperti wanita yang merengek. Kalau begitu jangan dorong aku lagi ke arah itu. Ya, aku janji. Aku akan mengembalikannya.
Kamu katakan padaku yang sebenarnya. Bisakah perusahaan ini terus berjalan? Ayah bertanya padaku 3 kali tadi malam. Keyakinan seseorang terpecah dalam keraguan semua orang. Aku tidak melakukan ini, oke? Sejak ayah menaruh jaminan pada pinjaman kita. Aku menghitung mundur setiap hari. Oke. Keluar untuk sarapan. Mama, kenapa kamu tidak mengantar ayah bekerja hari ini? Bukankah ayah berjanji untuk melakukan pekerjaan tangan denganmu? Kamu tidak perlu diawasi oleh Mama. Mama, ayolah. Ibu akan bekerja keras. Hal yang paling penting adalah belajar dengan baik. Oke, lanjutkan. Da Mama. Bangun, selesaikan kasusnya. Aku bosan, jangan berdebat denganku. Menyesal? Membersihkan kekacauan setiap hari. Aku sangat putus asa. Putus asa apa? Kamu yang ingin menikah. Kamu yang membuat keputusan. Maka kamu harus menghadapinya. Menghadapi apa? Aku kehilangan akal dan uangku. Jadi apa yang terjadi? Setelah festival, ambil laporan setelah festival. Apakah kamu belum memberitahu suamimu? Belum. Aku tidak mengerti. Apakah kamu pembohong yang baik? Atau suamimu terlalu bodoh? Dr. Zong. Mengerti. Aku akan segera melakukannya. Terima kasih, dah. Bagaimana mengatakannya? Fibroadenoma payudara jinak. Besok akan ada operasi. Syukurlah. Kamu membuat kami takut. Meskipun kami tertawa dan bercanda setiap hari, itu untuk menyemangatimu. Kami sebenarnya sangat khawatir. Aku mencintaimu. Sayang, cium-cium. Sudah cukup, jangan sentimental. Sekarang kamu bisa pergi dan beritahu suamimu. Tidak ada kabar adalah kabar baik. Kakak Yiming, operasi pembayaran mobile yang saya tangani juga gagal. Presiden Wang. Saya menerima pekerjaan dengan Xiaobao hari ini untuk membantu perusahaan. Semuanya berjalan lancar. Lebih banyak pekerjaan kecil. Itu seharusnya bisa membuat perusahaan bertahan sementara. Ya, saya mendapat telepon. Halo. Kamu di luar. Kenapa tiba-tiba kamu di sini? Setuju tidak mengemudi mobilnya keluar jalan-jalan. Saya tidak akan melakukannya lagi. Berapa banyak? Saya tidak akan melakukannya lagi. Ya, kamu Yang tahu punya. saya berdiskusi dengan orang-orang. Tidak pantas bagi saya belum mengemudi mobil. Dalam posisimu. Apakah muka lebih penting daripada tanggung jawab? Bukan begitu. Itu dua hal yang berbeda, oke. Hemat sedikit uang bensin sebulan, jadi saya bisa menyelamatkan perusahaan. Kamu berutang ke bank puluhan ribu. Kenapa kamu selalu menolak untuk hemat di sini dan di sana? Tidak, kenapa kamu di sini. Kamu hanya ingin mengawasi saya saat saya mengemudi. Ya, saya membosankan, saya datang ke sini. Ya, saya datang ke sini untuk melihatmu. Kalau begitu saya tidak akan mengawasimu. Baik, selamat. Kamu sedang dalam perjalanan menjadi istri yang tidak puas. Kamu telah mengambil langkah lain ke depan. Ya, selamat. Kamu sedang dalam perjalanan menciptakan istri yang tidak puas. Kamu telah mengambil langkah lain ke Baik, depan. biarkan saja pembayaran bulanan. Uangmu dan uang ayahmu. Kamu berikan daftarnya dan beritahu saya. Saya akan membayarmu kembali, oke? Apa maksudmu? Saya hanya gagal sekali. Apakah kamu akan mengawasi saya seperti terhadap pencuri? Dan kamu khawatir saya tidak akan membayar pembayaran bulanan? Dan kamu khawatir saya meruntuhkan perusahaan? Apakah kamu menyesal? Jika kamu menyesal, beritahu saya. Jika perusahaan benar-benar aku akan bayar setiap sen dari uangmu. Apa tidak apa-apa? Wang Yuming, jangan bicara omong kosong. Apa yang seharusnya aku katakan? Kamu menyesal, aku juga menyesal. Aku hanya menyesal. Aku mengizinkan kamu membantuku.
Benar ayahku, kakakku, dan aku. Kami semua sudah mempermalukan diri sendiri. Bisakah kita berhenti berteriak di sini? Maukah kalian berhenti bertengkar? Kita bertengkar saat aku tidak tahu apa masalahnya. Sepanjang hari sungguh. Yuming. Ivan. Apa yang salah? Ngomong-ngomong, apakah hasil tes MU sudah keluar? Ya sudah, Gina. Bagus sekali. Aku mendengarnya dari Emma Jing. Kamu datang ke Yuming untuk membicarakannya. Apa kamu sudah membicarakannya? Aku sudah membicarakannya. APA, bagaimana mungkin itu sama dengan tidak mengatakan apa-apa? Aku sudah mengatakan semuanya. Lebih baik kamu jangan ikut campur, oke? Kamu sudah mengatakan apa yang ingin kamu katakan. Apa yang membuatmu marah? Maaf. Wang Yuming, astaga. Dia sudah memberitahumu segalanya. Apa sikapmu sebenarnya sih? Ayah, ini sulit. Sayang, ini diagram rangkaian listrik. Ini cukup sulit untukmu. Tapi aku hampir lupa. Ibu saat kau dulu. Apakah kau pandai fisika? Ibu, pada waktu itu, aku yang terbaik di setiap mata pelajaran. Kamu bantu ayahmu melakukan penelitian dulu. Aku mau mandi dulu. Pergilah ibu, akan membantu kamu mandi. Kapan ibu pernah membantu aku mandi? Lihatlah. Aku sudah lupa hal-hal ini. Ya, hal-hal ini. Semua ini adalah hal yang kita pelajari di kuliah. Aku juga hampir lupa. Gak apa-apa aku. Aku akan mempelajarinya lagi. Baiklah, aku mau menemui Xiaomo. Mama, kamu tidak boleh. Aku sudah memutuskan aku tidak akan mandi. Kita melakukan penelitian bersama. 3 kepala lebih baik daripada 1. Ayah, kita melakukan penelitian bersama. Kamu lihat kalau ini terhubung ke sini. Apa itu akan menyala? Lihatlah. Kurasa itu akan menyala. Bagaimana kalau kamu tanya Mama? Mama, menurutmu gimana? Ini terhubung ke sini, apa itu akan menyala? Seharusnya begitu, mari kita lihat bersama. Ada apa? Kamu belum pulang juga. Apa kamu bertengkar dengan Ivan? Kamu harus perhatikan waktu meskipun kamu berteriak. Tidak haruskah kita mengatur waktu untuk bertengkar? Bukankah Ivan sudah memberitahumu semuanya? Seberapa besar masalahnya? Dia harus datang dan berbicara denganku. Ini yang kamu katakan, apa ini hal kecil? Ya, hal ini masalah besar. Tapi ketika semua orang menghadapi masalah, apa semua orang mengharapkan orang lain mempercayai dan mendukung dia? Lihat Zheng Xin, lihat Liu Yi, apa yang mereka lakukan, apa yang dia lakukan. Baiklah, kamu berhenti berteriak di sini. Kamu jelaskan padanya ketika kamu pulang. Itu akan baik-baik saja. Aku tidak akan pulang. Baiklah APA, kamu akan tidur. Aku benar-benar ingin tidur di sini. Kalau kamu ingin melakukan ini, aku harus bilang. Kamu keterlaluan. Bukan begitu. Baiklah, ini urusan kalian sebagai pasangan. Aku juga tidak akan ikut campur, aku pergi. Pulanglah secepatnya. Apa kamu sudah menyelesaikan semuanya? Bantu aku tanda tangan. Apa yang terjadi? Di mana suamimu? Bukankah kamu sudah memberitahunya? Katakan saja padaku, maukah kamu membantuku melakukan hal ini? Tidak. Kamu perlu meneleponnya dan memintanya datang. Dan kamu tidak bilang ke kakakmu. Aku tidak mau merepotkan kakakku. Kakak iparku tidak pulang untuk festival pertengahan musim gugur. Aku tidak tahu ada apa dengannya. Kamu dan Wang, ada apa denganmu? Aku tidak mau memberitahunya tanda tangan dulu. Setelah tanda tangan ini, aku akan bicara denganmu nanti. Maaf, kami tidak bisa membantumu melakukan ini. Ini bukan sesuatu yang sederhana seperti disampaikan. Benar, tapi aku hanya tidak ingin membicarakannya. Apa yang harus aku lakukan? Kamu tidak ingin membicarakannya. Kami akan membicarakannya untukmu. Apa yang kamu lakukan? Jika kalian berdua membocorkannya padanya, kita tidak akan pernah berteman lagi. Siapa yang kamu bohongi? Telepon dia. Tidak. Segera telepon dia. Tidak. Jiang Ivan, apakah kamu tanda tangan? Sebentar lagi. Ini operasi yang sangat kecil.
Mungkin bahkan tidak perlu dirawat di rumah sakit. Kamu tidak bisa bilang begitu. Ada apa denganmu dan Wang Yuming? Jangan tanya aku tentang itu. Jika kami menandatanganinya untukmu sekarang, itu menunda kamu. Tidak peduli kamu dan Wang Yuming. Apa yang terjadi di antara kalian? Kamu harus memikirkannya baik-baik. Jika kali ini kamu melewatinya sendiri, kamu akan memiliki bayangan di hati seumur hidupmu. Jika aku berbicara dengannya secara inisiatif lagi Aku kali ini, akan memiliki bayangan seumur hidupku. Aku tidak akan menandatangani. Bagaimana bisa membaik dengan caramu seperti ini? Menyimpannya dalam hati akan berkembang menjadi penyakit. Apa yang akan kamu lakukan? Aku tidak tahu. Aku akan melakukannya selangkah demi selangkah. Kuncinya sekarang adalah anakku. Dia sepertinya tahu segalanya. Dia selalu bekerja diam-diam. Jika aku memberitahunya, aku pikir dia masih anak-anak. Terlalu kejam baginya. Jangan beritahunya. Tampaknya sulit untuk menyembunyikannya. Kamu bicara dengannya secara terbuka. Apa yang bisa kamu bicarakan? Beritahu dia, sinyalnya baik-baik saja. Memikirkan APA. Apakah dia akan percaya? Anak-anak sekarang mereka pintar. Untukmu hal paling sederhana adalah tarik Lin Wei kembali dengan cepat. Lewati ini, kamu baik-baik saja di pihakmu. Adapun anak-anak kamu bisa tenang. Bicara tidak akan menyelesaikan masalah apapun. Kamu harus memikirkannya matang-matang. Bagaimana kalau kamu menelepon Wang Yuming lagi? Suster Yilin. Ma Jing, kenapa kamu? Di mana Ivan? Lantainya licin berjalan pelan-pelan. Suster Yilin, berapa lama dia sudah masuk? Apa dia baik-baik saja sekarang? Dia sudah masuk ke sana selama setengah jam. Dokter bilang tidak ada masalah. Baiklah, pelan-pelan saja. Suster Yilin darurat. Kami juga dipaksa. Aku tahu di mana Yuming. APA dia sedang tahu? Dia sedang dalam perjalanan ke sini. Yilin. Nyonya, mertua ada apa? Apa dia belum keluar? Tidak apa-apa, tidak katakan padaku. Apa masalah dengan anak ini? Dia menyimpan rahasia sebesar ini sampai sekarang. Mari kita tunggu dulu. Dia sudah masuk selama setengah jam. Sayang. Bagaimana dengan Ivan? Dia sudah masuk selama setengah jam. Mengapa dia belum keluar? Mengapa kamu tidak memberitahuku? Semua orang menyembunyikannya dariku. Kamu harus berhenti berteriak. Kupikir kamu sudah tahu. Aku sudah tanya kamu kemarin. Bukankah kamu bilang begitu? Apa masalah besarnya? Keluarga Jiang Yifan. APA kabar. Dr. Zhong. Bagaimana keadaannya? Tenang saja, operasinya berhasil. Obat biusnya belum hilang. Dia akan datang ke ruang rawat. Istirahatlah. Dia bisa pulang saat dia bangun. Kapan ini terjadi? Kenapa kamu tidak bilang lebih awal? Bukankah kamu sekarang baru tahu? Saat aku kembali nanti, aku akan masakkan dia sup. Akan lebih baik jika dia bilang lebih awal. Sebelum operasi, aku akan masakkan sesuatu yang enak untukmu. Itu merusak tubuh. Bagaimana keadaan kakak Ivan? Dia belum bangun. Kapan hal ini terjadi? Kamu tanya kami. Tidak ada yang bilang padaku. Kamu suaminya, tidakkah kamu merasakannya? Benarkah? Begitu banyak hari di rumahku. Apakah kamu benar-benar berpikir aku sakit? Dan dia merawatku. Dia tidak bilang padamu karena dia tidak ingin mengganggumu. Kamu pikir dia tidak kesal dan khawatir? Ya, dia tidak bilang padamu. Tapi bagaimana yang Xiao Bao bisa tahu? Pernahkah ada suami seperti kamu? Kakak Ivan datang padamu kemarin. Kamu marah padanya lagi. Maaf. Jangan bilang maaf pada kami. Kami baik-baik saja, kamu tidak peduli padanya. Sementara kami peduli padanya. Aku sudah mengenalnya selama bertahun-tahun. Aku tidak pernah melihatnya menangis.
Kamu tahu berapa banyak tekanan psikologis yang dia alami? Apa yang kalian berdua perdebatkan? Apa yang dipermasalahkan? Dulu dia suka menghambur-hamburkan uang. Sekarang dia sangat hemat dalam menggunakan uang. Semua uang akan diberikan padamu untuk biaya hidup. Dia sudah 2 kali meminjam uang dariku. Baiklah. Kamu jalan bersamaku sampai sini saja. Hari ini di rumah sakit. Kupikir ibu mertua Ivan baik padanya. Setelah menikah, jangan cerai seenaknya. Pelan-pelan. Mama yang menutupimu. Masih sakit. Jujur saja padaku. Besar sekali masalahnya. Kamu tidak memberitahuku. Kamu marah padaku. Tidak. Kamu bohong padaku. Kupikir kita berdua akhir-akhir ini sering bertengkar. Apapun yang terjadi, kita adalah keluarga. Jangan lakukan itu lagi. Aku juga merasa bersalah. Aku tahu. Kedepannya aku akan bicara terbuka. Anak baik, ini benar. Mulai sekarang, aku akan merawatmu sepanjang hari. Menantu yang baik. Mama, Apa itu pria sejati? Urus dulu urusan keluargamu dengan baik. Jalankan dulu kewajibanmu sebagai suami dengan baik. Itulah pria sejati. Aku tidak peduli apa yang terjadi di antara kalian. Tapi untuk masalah ini, jangan bilang dia menyalahkanmu. Aku juga tidak memaafkanmu. Aku juga tidak akan membelamu. Terserah kamu. Jaga baik-baik tubuhmu. Aku akan masak sup untukmu. terima kasih Mama. Aku tahu. Aku telah mengecewakanmu. Dan aku tahu, aku adalah suami yang sangat tidak bertanggung jawab. Maaf. Aku sedang mencoba memperbaikinya. Asalkan kakak Ivan baik-baik saja. Kakak Xiao Bao, sejak kamu berhenti kerjakan, pertama kalinya kita berkumpul, kamu bilang Xiao ya. Bahkan kakek MA sudah tersingkir. Kenapa belum giliranmu? Bukan urusanmu. Aku peduli padamu, oke. Jangan sebut dia. Kita sudah lama tidak bertemu. Kasih dia sedikit kehangatan musim semi. Kamu yang traktir. Stop. Kalian berdua terus saja mengolok-olokmu. Aku tidak traktir. Jing olok-olok dia. Kamu berani. Kenapa aku tidak berani? Kamu tidak akan menikah kalau mengolok-olokku. Aku memang tidak ingin menikah sejak awal. Yang Xiao Bao, aku bilang padamu, kamu harus berhenti merasa rendah diri. Bisa tidak? Lihat kakek kayak Emma ini. Paman Porsche, tidak ada yang bisa menandingimu. Mereka mengandalkan kekayaan dan kekuasaan. Bermain-main dengan perempuan. Aku pikir ini lebih buruk dari binatang. Sebenarnya aku pikir aku tidak punya apa-apa untuk merasa rendah diri. Benar? Dan Wang Xiaoya dia hanya butuh seseorang sepertiku. Benar? Hanya aku yang bisa merawatnya dengan baik, benarkan? Benar? Benar-benarkan. Aku traktir hari ini. Pelayan sebotol anggur merah dengan kentang goreng. Kamu ngapain? Kamu ngapain? Kenapa kamu pesan makanan lagi? Tidak. Jika aku benar-benar punya tumor ganas,
Apa kamu masih mau aku? Aku ingin kamu, aku benar-benar ingin kamu. Dua sup sehari. Ibu mertuamu kali ini berhasil. Kalau begitu aku dan ayah tidak akan pergi akhir-akhir ini. Ivan, jangan terlalu ketat. Dalam begitu banyak waktu seiring waktu, masalahnya mereda. Oke, aku akan meneleponmu nanti. Lama tidak bertemu, apa kabar? Aku masih hidup. Aku pergi ke acara perayaan pertengahan musim gugur mereka. Aku tidak melihat mereka. Aku tahu. Lin Wei sudah berbicara denganku. Berikan dia sebulan. Bisakah kamu menahannya? Aku akan kalah jika tidak bisa menahannya. Aku bisa kalah. Anakku tidak bisa. Cara kamu seperti itu, kamu akan gagal pada akhirnya. Tidak bisakah kamu sedikit santai? Jangan terlalu tegang. Kamu terlalu terpaku dengan obsesimu. Aku memberimu segenggam pasir. Jika kamu mendorong keras, bisakah kamu menahannya? Dia bilang kita tidak seimbang. Dia bilang aku lupa untuk memperbaiki diri. Dia bilang dia hanya pria biasa. Bisakah kamu menjawab pertanyaan? Berapa aku di bawah Qinshan? Berapa Qinshan di bawahmu? Hanya satu kalimat yang benar dari Lin Wei. Dia pria biasa. Dia pria yang sangat biasa. Tapi kamu bukan wanita biasa. Kamu mengambil Qinshan sebagai bahan referensi. Kamu mengerti. Jika kamu bersikeras untuk merebut pria biasa ini, baiklah, aku akan memberimu nasihat. Masuk ke mobil. Tidak hari ini. Aku punya klien. Satu kesepakatan lagi, satu kesepakatan kurang. Akankah itu menyebabkan kematian? Apakah begitu penting untuk mendapatkan uang sedikit itu? Kemana kita akan pergi? Cuci rambutmu, wajahmu, dan lakukan kukumu. Kenapa kuku lagi? Setelah makan malam kemenangan terakhir, aku mencucinya keesokan harinya. Aku sama sekali tidak terbiasa dengan hal-hal ini. Setelah aku melakukan kuku, aku benar-benar tidak bisa memasak. Masak-masak. Kamu pecandu ibu rumah tangga. Kamu tidak bisa memasak, kamu bisa memakai sarung tangan. Cari pekerja harian. Baik, terima kasih atas kebaikanmu. Aku harus kembali bekerja. Jangan kembali. Kamu harus percaya padaku. Kamu harus percaya padaku sekali lagi. Aku susah payah memesannya. Sangat sulit. Nama tokonya adalah Ziwan. Zi dari jari Yuan dari takdir. Jika kamu tidak percaya, kamu bisa Kenapa mencarinya. kamu begitu keras kepala? Jika tidak bagus, kita tidak akan ke sana. Bagaimana kalau Kamu tahu di mana soft time? kafe borjuis kecil? Itu menghibur. Pergi ke sana sekarang. Kita juga bisa minum kopi dulu. Pergi. Jika aku jadi kamu, aku akan langsung ke sana, minum bersama mereka. Jangan terus-terusan menyiksa dirimu ya. Kamu akan hancur jika terus seperti ini. Kamu pikir keduanya berkembang sampai sejauh mana? Sampai sejauh mana kamu bisa menerima? Kamu ingin tahu, itu sangat sederhana. Kamu hanya perlu pergi dan bertanya padanya. Kamu tidak melakukan kesalahan apapun. Kenapa kamu begitu menghindar? Aku tidak sendirian. Aku punya anakku. Aku berharap bisa memberinya keluarga yang utuh.
Kemana kita akan pergi? Ibu akan membawamu ke agrowisata. Ayah tidak ikut. Ayah sedang lembur. Ibu akan mengantarmu. Ayah tidak bilang kalau dia akan lembur. Ayah bilang padaku, Ya, bisakah kita tunggu sampai ayah tidak lembur? Apakah ayah tahu kita akan pergi? belok ke belakang jalan. Xiaomo sayang. Sayang. Nomor yang Anda hubungi sedang tidak aktif, silakan hubungi kembali nanti. Halo, apakah Anda Nyonya Jiang? Ini aku. Kami telah menerima pesanan online Anda. Kamar Anda ada di sana. Nomor yang Anda hubungi sedang tidak aktif, silakan hubungi kembali nanti. Silakan hubungi kembali nanti. Maaf. Halo kakak ipar, Halo Yifan, sudah hubungi kakakmu belum? ada apa? Aku pulang dan tidak ada siapa-siapa di rumah. Menghubungi Yilin. HP-nya mati lagi. Bagaimana dengan Xiaomo? Keduanya tidak ada di sana. Beberapa pakaian hilang dari rumah. Dan peralatan kebersihan Xiaomo. Tas sekolah dan barang-barang sejenisnya semuanya hilang. Mungkin, mereka mungkin pergi ke suatu tempat untuk bermain. Setidaknya dia harus memberitahuku. Apakah dia menganggapku sebagai suaminya? Kakak ipar. Apa yang terjadi antara kamu dan kakakku? Tidak ada apa-apa, kami baik-baik saja. Aku paling tahu kakakku. Kalau tidak ada masalah, dia tidak akan seaneh ini. Ivan kakakmu dan aku baik-baik saja. Kami benar-benar baik-baik saja. Kamu masih menyembunyikan sesuatu, apa masuk akal? Pesan. Itu dikirim oleh kakak. Katanya aman dan sehat, tidak perlu khawatir. Nomor yang Anda hubungi sedang tidak aktif, silakan hubungi kembali nanti. Matikan. Pasti. Dia mematikan HP setelah mengirim pesan ini. Bagaimana kalau begini? Kita bisa mengirim pesan padanya. Dia akan melihatnya setelah menyalakan ponsel. Boleh tidak? Kamu yang kirim saja. Aku kirim. Apakah dia akan membalas jika aku mengirim pesan? Kamu lucu sekali. Itu urusannya apakah dia membalas atau tidak. Itu urusanmu apakah kamu peduli atau tidak. Mengingat hal ini, di mana posisinya hari ini, kurasa aku tidak menyembunyikannya. Apa yang terjadi antara kamu dan Qinshan? Tidak. Kamu dengarkan aku. Kita bagaimana kalau begini? Kita harus menunggu kakak. Tunggu dia menelepon balik, boleh tidak? Dia pasti baik-baik saja kalau kamu pikirkan. Xiaomo ada kelas hari Senin. Mengambil Xiaomo. Pasti baik-baik saja. Boleh tidak? Diam. Jawab aku. Apa yang kamu lakukan dengan wanita itu? Jaga mulutmu. Ivan, bisakah kamu? Jangan bicara kasar begitu. Aku juga bingung sekarang. Apa katamu? Kamu bingung, jangan berpura-pura. Kakakku sudah mengetahuinya. Kalau bukan untuk menyelamatkan keluargamu, sabar dan tahan diri. Kalau hal buruk tidak terjadi, dia tidak akan seperti ini sekarang. Aku beritahu kamu, Lin Wei, kamu tidak perlu membuka permusuhan. Kalau kamu berani memperlakukan kakakku dengan buruk, aku bisa lebih buruk darimu. Ivan, jaga mulutmu. Bagaimana kalau ini? Kita pulang baik-baik. Pulang. Ya, jangan berantakan. Tunggu teleponnya. Sudah pulang. Kamu. Kenapa kamu begitu marah? Adikku hilang, bagaimana aku bisa tenang? Kalau dia hanya pergi selama 2 hari. Tapi ulahmu. Sama saja dengan mendorong kakak iparmu menuju Qinshan. Sudah 2 orang. Sudah cukup. Kenapa kamu tidak memikirkannya? Kalau adikmu memikirkannya, bercerai dengan kakak iparmu. Dia datang dengan perjanjian cerai. Bukankah itu akhirnya? Mengambil Xiaomo untuk apa? Berapa lama dia bisa pergi? Semua itu karena dia marah. Percayalah padaku, adikmu pergi karena alasan sendiri. Mungkin dia ingin memberi ruang untuk semua orang, membiarkan satu sama lain tenang dengan baik. Mungkin mundur untuk maju. Dia ingin melihat
Apa yang akan dilakukan kakak iparmu jika mereka berdua hilang? Adikmu sudah memikirkannya. Tunggu saja sikap kakak iparmu. Baiklah ulahmu. Sama saja dengan tidak ada jalan keluar. Terakhir kali kamu bilang kamu bicara dengan kakak iparmu. Itu yang kamu bicarakan. Kalau aku bisa bicara dengan kakak iparmu, dia akan datang untuk makan malam di festival pertengahan musim gugur. Hanya untuk sikap kakak iparmu. Jangan sebut dia. Bicara tentang adikmu. Aku pikir kita harus mencari cara. Biarkan adikmu berubah. Tidak, bagaimana dia bisa berubah? Dia sudah berubah selama lebih dari 10 tahun. Istri dan ibu yang baik, melayani suami dan anak. Semua itu untuk dia. Kamu tidak bisa bilang begitu. Karir kakak iparmu sukses kan? Itu karena adikku merawatnya dengan rendah hati. Ibu kliennya. Bisakah dia memiliki posisi ini? Tidak ada gunanya bertengkar seperti ini. Aku bertengkar apa? Apa yang aku katakan salah? Baiklah, kenapa kamu begitu marah? Apa benar? Tenanglah. Tenang, jangan marah apa bisa. Tidak sayang, dengarkan aku, oke? Kirim pesan WeChat ke kakak iparmu. Minta maaf padanya, oke? Tidak. Jadi baik demi kakakmu, kenapa? Sayang, aku tahu sekarang kamu sangat marah. Tapi saat ini, kita tidak boleh menambah api pada api, oke? Yang penting, tunggu kakakmu pulang, pertemukan mereka, bicara dengan baik-baik. Apa yang akan kamu katakan? Xiaomo sudah cukup dewasa, apa yang bisa mereka lakukan? Jadi baik, apa bisa? Kirim pesan ke kakak iparmu. Maaf, aku menghargai hubungan ini denganmu dan ayahmu juga. Kenapa kamu masih terjaga? Ibu, apa yang ayah lakukan sekarang? Seharusnya dia sudah tidur. Ibu, apakah kamu meneleponnya? Aku menelepon dia menyuruh kita bersenang-senang. Aku tidak mendengar panggilanmu. Ketika aku menelepon, kamu sedang menyikat gigi sayang. Ibu, baiklah. Berhenti berpikir dan tidurlah. Bukankah kamu suka memancing? Dulu kamu suka pergi bersama kakek untuk memancing bersama. Besok ibu akan membawamu memancing apa bisa. Tidur. Apa yang kamu pikirkan? Aku memikirkan apa yang dikatakan kakak Lin Fan. Pernikahan adalah mimpi. Kita bukan mimpi buruk. Jangan katakan dengan cara yang begitu indah. Kalau aku benar-benar punya penyakit terminal, aku tidak tahu berapa lama kamu bisa bertahan.
Kenapa kamu melakukannya lagi? Kita sudah membahas topik ini sebelumnya. Apa ada wanita? Kamu yakin bisa merawatnya seumur hidupmu? Maksudku, tinggalkan semua yang sedang kamu lakukan. Rawat dia dengan sepenuh hati. Tidur. Nomor yang Anda hubungi sedang tidak aktif. Silakan hubungi kembali nanti. Maaf. Ada ikan yang menyambar. Cepat, ada ikan di kailmu. Tidak ada. Kemarilah lempar. Ini pertama kalinya aku memancing, aku tidak bisa. Apakah kamu tidak suka memancing? Kalau tidak suka, kita bisa melakukan hal lain. Mama, apakah aku gagal lagi? Guru kita tidak memberikan kelas kerajinan. Ya? Jadi kamu yang ingin membantu Mama? Terima kasih. Mama terutama. Kebanyakan aku ingin Papa memikirkannya. Xiaomo. Sekarang kamu sudah tahu. Aku tidak ingin menyembunyikannya darimu. Jika suatu hari Papa meninggalkan kita, bisakah kamu menerimanya? Dia tidak bisa pergi. Karena Mama, kamu tidak akan memberikannya kepada orang lain. Memancing, ayo. Halo, apa dia sudah kembali? Tidak, dan dia tidak membalas pesanku. Tidak ada balasan. Apa yang terjadi dengan Ivan? Yah, Ivan tidak. Ya. Bagaimana kalau aku datang dan tinggal bersamamu sebentar? Tidak, tidak, tidak. Kamu harus tinggal di rumah bersama Ivan. Tidak, apa yang Ivan katakan. Jangan diambil hati. Tidak apa-apa, santai saja. Aku mengerti hal ini. Apakah kamu baik-baik saja dengan Ivan? Kami baik-baik saja. Ya, kakak ipar. Kamu tidak perlu membujukku. Biarkan aku memikirkannya. Kamu harus percaya pada saudarimu. Dia bisa menanganinya dengan baik. Malam itu aku pulang dari rumah saudariku. Aku bertanya pada Wang Yuming. Apa pertanyaannya? Menanyakanmu apa pertanyaannya? Apa?
Yulei dia akan menikah. Ketika kamu bersama Yulei, berapa lama aku menjadi orang ketiga? Kamu menderita. Apa yang kamu bicarakan? Dia akan menikah. Benar jadi. Mari kita bermurah hati dan mengirimkan doa kita sekarang. Aku sudah mengirimkan doa. Terakhir kali kamu bertanya pada Wang Yuming. Apa pertanyaannya? Aku bertanya padanya. Aku berkata jika tumorku tidak jinak. Aku bertanya padanya apakah dia menginginkanku. Dia bilang dia mau. Itu cukup bagus. Mengapa kamu melodramatis? Tidak. Dari saat aku punya tumor hingga bertanya padanya. Sebenarnya aku sudah memikirkannya berkali-kali. Aku tiba-tiba menyadari jawaban dari pertanyaan ini. Aku sama sekali tidak percaya diri. Bahkan aku terkejut. Bukankah dia bilang dia menginginkanmu? Ya. Tapi aku sama sekali tidak terkesan. Aku tidak percaya dari lubuk hatiku. Aku juga tidak tahu apakah aku tidak punya kepercayaan padanya atau dia mengatakan jawaban ini. Perasaan yang dia berikan padaku membuatku tidak punya kepercayaan padanya. Kemudian aku bertanya padanya lagi. Aku berkata di dunia ini, apakah ada seseorang bahkan memiliki tumor ganas? Dia bisa dengan keras kepala bertahan, merawatnya seumur hidupnya. Kemudian dia ragu-ragu. Itulah keraguan. Memberi saya perasaan. Sikapnya tegas. Ada orang seperti itu. Dia bisa merawatnya dengan sepenuh hati. Apakah kamu mengerti? Pengacara Jiang, apakah kamu terlalu sensitif? Ini tidak baik. Saya tidak sensitif sama sekali. Ini intuisi wanita. Intuisi wanita yang sudah menikah. Lalu menurutmu siapa orang itu? Dia pernah bilang padaku. Ada seorang gadis jurusan berita bernama Xia Ohan. Sebelum dia menikahiku, dia masih merindukannya. Apakah dia masih merindukannya sekarang? Saya tidak tahu, tidak pernah bertanya. Pengacara Jiang, bisakah kamu mengetahuinya dengan baik? Pria kamu berhenti berusaha keras membantunya. Kamu harus mengenal pria ini. Apakah dia layak dibantu? Saya hanya tidak tahu. Bagaimanapun hal ini, ketika saya memikirkan Yulei, hati saya tenang. Saya sangat yakin, jika dia menghadapi hal seperti ini, dia tidak akan melepaskannya dan pasti akan bertahan. Jangan selidiki lagi. Jika kamu bertahan, kamu akan dalam masalah. Kita berdua sudah dalam masalah. Saya bisa melihatnya. Kamu mulai memikirkan Yulei. Itu mencari keseimbangan psikologis. Bagaimana perasaanku tentangmu sekarang? Sangat bingung tentang pernikahan. Pengacara Jiang, bisakah kamu mengenal pria kamu dengan baik? Berhenti berusaha keras membantunya. Kamu harus mengenal pria ini. Apakah dia layak dibantu? Bagaimanapun hal ini, ketika saya memikirkan Yulei, hati saya tenang. Saya sangat yakin, jika dia menghadapi hal seperti ini, dia tidak akan melepaskannya, dan dia harus tetap bertahan. Jangan cari tahu lagi. Kalau kamu terus bertahan, kamu akan dalam masalah. Kita berdua sudah dalam masalah. Aku bisa melihatnya. Kamu mulai memikirkan Yulei. Itu adalah keseimbangan psikologis yang aku cari. Bagaimana perasaanku tentangmu sekarang? Sangat bingung tentang pernikahan. Aku tidak tahu. Apapun yang dia hadapi di masa lalu, aku bisa melepaskannya. Kali ini, aku sudah memikirkannya sepanjang waktu. Pernikahan adalah tentang dua orang. Di hari-hari tergelap, aku bisa memegang tangannya. Dia bisa memegang tanganku dan tidak pernah melepaskannya. Kemudian kita mencari energi positif bersama. Kasih sayang timbal balik dari melewati hari-hari tergelap atau di saat yang paling sulit. Keyakinan bahwa dia tidak akan pernah pergi. Entah bagaimana aku merasa kalian berdua.
kalian mungkin akan sampai ke tahap itu juga. Kapan? Tentang kakakku dan kakak iparku. Mereka sudah menghabiskan banyak waktu bersama, lalu Mungkin kepercayaan antara kamu dan Yulei itu hanya ilusi, seperti kakakmu dan kakak iparmu. siapa tahu mungkin. Nomor yang Anda hubungi sedang tidak aktif, silakan hubungi kembali nanti. Kamu pergi kemana? Ayah, Sayang, kamu pergi kemana? kami pergi ke agrowisata. Kamu harus memberitahuku lain kali. Apakah kamu mendengarnya? Ibu dan aku sangat merindukanmu. Aku juga merindukanmu. Sayang, naik ke atas dulu. Aku akan naik dan bermain denganmu. Aku perlu bicara dengan ibumu tentang sesuatu. Pergilah. Sayang, ada apa? Kamu tidak menjawab telepon dan pesan WeChat-ku. Kita sudah menikah selama bertahun-tahun. Kamu belum pernah melakukan ini sebelumnya. Kamu bahkan tidak memberitahuku. Kamu menghilang bersama Xiaomo. Apa yang terjadi? Bisakah kamu memberitahuku? Bisakah kamu mengatakan sesuatu? Aku sendirian di rumah, seperti seorang gelandangan. Tidak ada yang memasak, tidak ada yang mencuci pakaian. Bagaimana aku sebagai suami? Kemana perginya istri dan anakku? Aku tidak tahu. Apakah keluarga ini masih terlihat seperti keluarga? Bukankah aku memberimu 1 bulan? Apa yang kamu lakukan? Pergi bekerja, pulang dari kerja. Perusahaan saya punya banyak hal yang harus dilakukan. Aku sibuk setiap hari. Kamu sibuk berkencan. Apa yang kamu katakan? Soft time. Aku melihatnya. Kamu tidak berniat putus dengannya. Benar kan? Sayang, kamu salah paham. Jangan bilang, kamu berada di soft time. Bicara putus sambil berpegangan tangan. Apakah kamu masih akan berbohong? Berapa lama kamu akan berbohong padaku? Kunci itu. Dan setiap kali kamu kembali, bau parfum. Kamu bersumpah dengan sungguh-sungguh untuk berhenti bekerja. Tahukah kamu apa yang paling menyakitiku? Itu setiap kali aku meyakinkan diriku sendiri untuk percaya pada apa yang akan kamu katakan. Aku takut kamu bersyukur saat itu. Sekali lagi kamu berhasil lolos. Dan dari tanggal berapa? Kontak teleponmu. Namaku dari istri menjadi Yilin. Nama yang telah kamu gunakan selama 16 tahun. Jangan sentuh aku lagi. Jangan meremehkan kepercayaan terakhirku padamu. Terus seperti ini. Kamu tidak pantas menjadi suami. Dan kamu tidak pantas menjadi ayah. Anda harus memikirkannya lagi. Jika kamu benar-benar tidak menginginkan keluarga ini, maka kamu harus mendekati Ivan. Dia seorang pengacara. Jika kamu ingin tetap bersamaku, ya silakan. Uruslah urusanmu sendiri dengan baik. Aku hanya akan memberimu 2 hari. Aku akan mendengar kabarmu besok lusa.
Hai sayang, aku sudah memikirkannya. Aku akan putus dengannya. Bagaimana? Aku akan memberitahunya. Aku tidak percaya padamu. Aku akan mengatakannya seperti ini. Biarkan aku memikirkannya. Qinshan. Ini Yilin. Apakah kamu siap siang ini? Aku ingin membelikanmu secangkir kopi. Bagaimana kamu memilih tempat seperti ini? Kamu familiar dengan tempat ini. Aku sudah memesan secangkir kopi untukmu. Terima kasih. Sama-sama, selama bertahun-tahun. Kita sudah saling kenal. Meskipun kita bukan teman. Tentu saja, dulu aku menganggapmu sebagai teman. Tapi kamu tidak pernah memperlakukanku seperti itu. Apa yang kamu katakan masuk akal? Ya masuk akal. Jika kita adalah teman, apa yang terjadi antara kamu dan Lin Wei? Aku akan sangat membencimu. Kita bukan teman sekarang, meskipun aku membencimu. Aku tidak akan melempar secangkir kopi ini ke wajahmu. Kamu sangat membenciku. Kamu hanya tidak bisa melakukan hal buruk. Tidak sepertimu. Kamu mungkin melakukan hal buruk apapun. Sebenarnya cinta semacam ini, terkadang kamu tidak bisa mengendalikannya. Kamu juga seorang wanita, kamu mengerti. Dan aku tidak berpikir, seberapa buruk hal ini. Aku tidak meminta apapun dari Lin Wei. Cintaku padanya tidak kalah dari kamu. Pengorbananku untuknya tidak kalah dari kamu. Kamu hanya lebih dulu dariku. Datang lebih awal ya datang lebih awal. Bahkan belanja pun harus antre. Sudah cukup dengan aksimu. Saatnya kamu pergi. Kurasa ini bukan keputusanmu. Aku sedang berbuat baik untukmu. Aku ingin menyelamatkan harga dirimu. Lebih tepatnya, aku ingin memberimu jalan mundur. Jika jalannya hilang nanti, kamu akan jatuh langsung. Bukankah itu memalukan? Oke. Kamu bisa melakukannya. Hai sayang, Dia ada di seberangku. Kamu harus memberitahunya. Qinshan, maaf kita harus putus. Yilin sudah banyak berbuat untukku dan anak. Aku tidak bisa meninggalkan mereka demi kamu. Jiang Yilin bagus untukmu. Kamu cukup besar hati. Kamu bisa, anggap saja tidak pernah terjadi apa-apa. Ketika kamu bersamanya, kamu harus memikirkannya baik-baik. Qinshan. Qinshan. Apakah kamu juga merasakan? Rasanya dikhianati. Lin Wei berhutang padamu. Aku minta maaf atas namanya.